Jadi sebenarnya fenomenanya adalah aktivitas kita memang seolah mendekati bencana, mendekati sumber-sumber bencana. Nabrak pintu masuk Pronopis Evergreen. Allahu Akbar. Bukan hanya jadi sumber bencana bagi di hilirnya, tetapi sekarang dirinya pun menghadapi bencana langsung. Kayu, mampet, Evergreen banjir. Mungkin sebuah peringatan sebelum terjadinya bencana lebih besar lagi gitu kita pikir ya. Jadi kita bersama-sama ayo kita segera lakukan pembenahan lah kawasan Witek ini, termasuk juga lahan-lahan HGU PT PN 8 yang diokupasi oleh oknum masyarakat ataupun oknum tertentu gitu ya. Kejadian di Gunung Mas itu adalah alarm, hanya pengingat. Nah, sewaktu-waktu kita kalau tidak berbenah diri dari sekarang, semua itansi itu akan bisa terjadi. Dan yang akan menjadi korban pertama adalah orang lokalnya. Sebenarnya kejadian tanggal 19 Januari 2021 kemarin, terus terang bagi kami manajemen kebun Gunung Mas di sini cukup mengejutkan. Meskipun sebenarnya sudah ada tanda-tanda ya bahwasanya ada informasi kurang lebih 2 bulan sebelumnya itu ada berita ada longsoran di atas. Nah, di daerah Cekungan yang menjadi sumber air aliran Sungai Cisampai. Hanya memang tim dari kami dan juga dari BPPD mungkin belum kaji sejauh mana dampak daripada longsoran tersebut atau sebesar mana material longsoran yang ada di lokasi tersebut. Nah, sehingga informasi itu mungkin sedikit agak kurang kita waspadai. Titik awal longsor. Nih. Nah, ini yang mungkin jadi pengalaman buat kami dan kita semua bahwasanya meskipun mungkin aliran air sana tidak terlalu besar ya yang ditutupi oleh material longsor, tapi karena intensitas curah hujan yang cukup tinggi sehingga itu menjadi sebuah bendungan atau terakumulasi lah air di sana. Nah, di sana kemudian karena mungkin material longsoran itu tidak mampu menahan bendungan air, ketika itu ya terjadilah kemudian banjir bandang pada tanggal 19 Januari. Kecurigaan kita diawali pada pagi hari itu air yang masuk ke rumah-rumah masyarakat dan karyawan di sini itu berwarna coklat. Dari malamnya sudah ada tanda-tanda coklat. Tapi kita semua tidak menyangka bahwa itu aliran coklat itu hanya berasal dari longsoran yang di atas. Saya pikir ini hanya fenomena biasa karena biasa kalau musim hujan sumber-sumber air itu biasanya tercampur dengan lumpur atau debu lah gitu ya dari air hujan yang ada. Nah, kecurigaan ada, cuma kita tidak mampu mengantisipasi sampai sejauh itu terjadi banjir bandang. Nah, pagi-pagi itu kemudian lumpur air sungai yang masuk ke Sungai Cisampai itu seperti lumpur gitu, kental gitu. Jadi mengandung material tanah longsoran yang cukup banyak.
kalau kita merespon tentang kejadian di Gunung Mas ya, itu kemarin, bahkan kita pun waktu itu dengan P4WIPB sudah memetakan kawasan-kawasan yang perlu direhabilitasi. Itu sudah diprediksi dan itu bisa ini juga ya, tidak menutup kemungkinan bencana itu bisa terjadi di mana-mana. Untuk kita dianggap aman, tapi untuk alam kita nggak tahu. Nah itu untuk mengantisipasinya hal-hal seperti itu kan semua elemen itu harus terlibat. Salah satunya masyarakat harus dilibatkan. Dan untuk mengantisipasi masyarakat di sini, kita bergabung dalam kelompok tani hutan KTH. Alhamdulillah KTH difasilitasi dan diberi hak kelola oleh perhutani. Tujuannya untuk menjaga kawasan bersama-sama. Jadi kawasan-kawasan yang memang menurut kami kayak semak belukar, tepus, pisang hutan, kita ganti menjadi tanaman keras. Ya salah satunya kami di sini menanam kopi di bawah tegakan. Kawasan di sini yang sangat berpotensi itu tanah longsor. Tanah longsor dikarenakan memang kawasan-kawasan yang perlu dihijaukan. Ya salah satunya tadi dalam pemetaan itu di kawasan mana saja, dan itu kebanyakan yang akan diantisipasi itu di kawasan aliran sungai. Dan setiap tahun, setiap waktu kelompok selalu memantau kawasan. Ya salah satunya kayak potensi-potensi berbahaya, seperti potensi longsor yang terjadi, retakan tanah. Kita selalu ada pemetaan dan kita selalu mengawasi lingkungan ini. Nah ini ke atas ini memang sudah terjadi kerusakan sampai hutan atas. Ini namanya itu sebenarnya hutan koridor ya. Koridor ini menghubungkan dari hutan atas hingga hutan bawah. Ini sebenarnya koridor, tapi koridor ini sudah rusak. Itu beberapa karena terjadi kerusakan di sini, kebun teh ikut mau longsor. Itu retakan-retakan besar sudah terjadi di atas. Kalau longsoran-longsoran ini di tahun musim penghujan sekarang, nah kalau yang retakan besar itu di sana itu terjadi 1 tahun yang lalu. Bencana yang terakhir ya, kasus bencana Gunung Mas, memang itu tidak mencerminkan kondisi puncak secara keseluruhan gitu ya. Karena di puncak itu terbagi atas area-area dengan karakteristik yang macam-macam. Ya, misalnya kasus di Gunung Mas kan memang longsor terjadi di tempat yang memang saat ini tutupan lahannya memang hutan ya. Di situ bisa dikatakan tidak ada pelanggaran tata ruang ya, tidak ada kesalahan pemanfaatan ruang karena itu merupakan area kawah tua ya, kawah purba
Jadi kalau Mas Doni bayangkan kalau kawah purba itu kan gawirnya memang terdiri atas bahan-bahan induk yang piroklastik dan lava yang mudah sekali runtuh ya, bisa dibayangkan gitu. Nah, sehingga yang terjadi adalah katakanlah longsor alami, tapi di sisi lain kita tidak mengantisipasi kemungkinan itu terjadi, ya, sehingga kita melakukan pemanfaatan yang sebenarnya memiliki kerentanan, ya, kerentanan lingkungan. Ya. Tapi di tempat lain bisa kami sampaikan bahwa banyak juga pemanfaatan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang, pelanggaran tata ruang yang memperparah kondisi, ya, yang menyebabkan sedemikian rupa, ya, kasarnya secara umum terjadi situasi terlampauinya daya dukung, ya, terjadi kerentanan yang meningkat, ya. Jadi artinya dengan tingkat curah hujan ekstrim yang sama, kalau di masa lampau karena masih punya daya dukung yang baik, tidak menimbulkan bencana, kalau sekarang menimbulkan bencana. Jadi kalau menurut saya sepertinya memang kita harus menata ulang lagi, ya, secara keseluruhan. Lalu kedua, kawasan puncak itu kalau menurut saya membutuhkan rencana rinci, ya. Jadi rencana rinci dan sistem pengendalian yang juga ketat, ya. Jadi penataan ruang itu umumnya berhenti hanya sampai perencanaan, ya. Tapi ketika perencanaan sudah terjadi, pengendaliannya yang nggak jalan. Memang secara umum betul bahwa pohon-pohon itu melindungi longsor dan sebagainya. Tapi dalam beberapa konteks malah kebalikannya. Nah, makanya kita harus paham karakteristiknya. Untuk beberapa konteks, ya, pohon itu malah memberatkan. Ya, jadi di beberapa tempat, beberapa karakteristiknya justru malah di beberapa tempat itu sengaja tidak ditanami tanaman-tanaman berat supaya tidak mudah longsor. Ya, hari Sabtu saya ke gunung. Ya. Lihat kondisi di gunung, air terjun itu hilang, masuk ke sela-sela, pas 100 meter dari curug, Ya. keluar air. Oh. Kira-kira saya udah berpikir begini, Pak, pasti di sini ada kantong air. Ya. Gitu. Ya. Kita pulang, terus ada anak-anak. Pas hari Senin saya bilang gini-gini, terjadi hari Selasa itu udah gitu keluarga yang di atas. Begitu kejadian hari Selasa, saya mah tenang aja. Saya udah tahu. Artinya warga itu sebenarnya udah tahu. Udah tahu dikasih. Cuman tahu bagaimana dia. cara evakuasinya yang belum tahu. Ya soalnya Pak, saya orangnya suka bercanda. Oh. Pikirannya bercanda gitu. Bapak nggak ngasih tahu, saya bercanda beneran loh gitu. Jadi memang perlu dievaluasi kembali, memang sudah terlalu kalau tadi dikatakan semeraut atau terlalu padat, ya memang kalau kita lihat fenomenanya ya seperti itu. Pada Juhur kita akan masing-masing teman-teman ini akan berpencar sesuai dengan lokasinya masing-masing. Menganalisa risiko-risiko apa saja yang mungkin terjadi di area ini. Ada kemungkinan longsor? Mungkin aja. Catat di mana, itu dianalisa. Kemudian kelemahan-kelemahannya apa saja dicatat, mulai dari tempat evakuasi ada atau tidak dan seterusnya. Itu dicatat. Kita juga mengajak kepada semua pihak stakeholder yang ada di kawasan puncak ini, dan maksud juga pemerintah dalam hal ini yang menerbitkan regulasi dan juga menegakkan aturan tersebut, ya, untuk bersama-sama mari kita kembali dari kejadian banjir kemarin. Tentu ini sebuah peringatan buat kita juga kan, ya, mengevaluasi lah, ya. Lahan yang tertutup saja memungkinkan terjadinya longsor. Apalagi yang terbuka dengan kemiringan seperti itu, tentu ini peluangnya lebih besar. Saya lihat tidak ada penyelenggaraan monitoring yang rutin, yang terus-menerus. Nah,
Kan rekomendasi kami kan diantaranya itu, harusnya dimonitor terus ya ketika, karena longsor itu sebenarnya bisa sudah diperkirakan tempat-tempat yang potensial longsor itu sebenarnya kajian-kajiannya dari kami sudah ada. Ya memang ada semacam hal yang agak kontradiktif ya terkait kawasan puncak. Satu sisi kawasan puncak itu kawasan yang memiliki fungsi resapan air, fungsi lindung, ya, fungsi konservasi yang harus dijaga. Tapi di sisi lain kawasan puncak adalah kawasan seksi untuk tourism yang menjadi sumber pendapatan daerah gitu. Nah ini menurut saya ini harus ada keseimbangan ya, harus ada batas. Jangan sampai kita mengeksploitasi melampaui yang semestinya. Kalau kita yang disebut mencegah bencana itu menghindarkan bencana itu nggak bisa, tetapi kita ya ada cara mencegahnya itu seperti apa gitu. Ya salah satu kita harus melibatkan masyarakat. Kenapa kalau saya menyebut bencana ini bisa menjadi bom waktu, itu indikasi-indikasinya juga banyak. Dan entah kapan, mudah-mudahan jangan sampai terjadi. Soalnya kalau terjadi di puncak, dampaknya itu bukan buat orang puncak. Kita di hulu, tetapi dampaknya hulu itu ada di hilir. Dan ini ya harapan kami menjadi tanggung jawab bersama. Sebenarnya sudah berulang ya kita diingatkan tentang potensi-potensi kejadian seperti ini. Cuman mungkin yang kali ini gaungnya agak cukup keras ya karena berlokasi di tempat yang aktivitasnya cukup tinggi ya, dekat dengan aktivitas pusat wisata ya yang dikelola oleh Gunung Mas. Jadi sebenarnya sangat sering Mas, ya. Yang saya paling sering temukan ya di dua desa itu, Tugu Utara dan Tugu Selatan gitu. Dan itu ya daerah yang rawan dan kayaknya kita nggak boleh terus begini, nggak boleh terus nunggu kejadian yang lebih parah ya. Karena kalau menurut saya ini akan terus terulang ya. Ini dalam pemetaan kami sekitar berapa puluh hektar ini menjadi program kerja kelompok kami di tahun ini. Jadi kita bekerja sama dengan penggarap di perhutani ini untuk menghijaukan dan kita bina dan kita bimbing. Jadi setelah penghijauan kita bukan hanya menghijaukan, akan tetapi kita bimbing, kita bina. Berapa tahun kemudian baru kawasan itu bisa dilepas. Kalau kami sebut itu konservasi sosial. Konservasi untuk alamnya dapat, untuk penggarapnya jangka panjangnya penghasilan pun dapat. Kita kembalikanlah tata guna lahan atau tata fungsi lahan ini sebagaimana mestinya. Karena memang puncak ini sudah terlalu berat dengan beban-beban yang ada di atasnya.
di sini. Mudah-mudahan bisa menjadi momen buat kita untuk menata kembali lahan tersebut karena sudah terlalu sering kita mendengar ada bencana ya longsor dah beberapa tahun lalu kan yang menimpa jalan nasional di kawasan Puncak. Ya betul, dan kemudian itu juga sebenarnya salah satu indikasi kan, indikasi bahwa beban kawasan Puncak sudah terlalu berat. Jadikanlah itu cermin, teguran, itu jadi cermin bersama. Biar jangan sampai terjadi di kita. Ya seenggaknya kita mengantisipasi itu harus ada gitu untuk kedepannya. Mending kalau ini dianggap alarm. Saya merasa ini alarmnya masih kurang kencang ini. Mungkin masih ada sebagian yang merasa ini bukan hal yang terlalu penting untuk dianggap alarm gitu. Tuhan memberikan sedikit teguran buat kita gitu kan ya, artinya untuk segera berbenah terhadap kondisi lingkungan yang ada.